teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan review XAUUSD lagi ya teman-teman. Memang kalau kita lihat luar biasa ya, emas ini di pasar dunia lagi betul-betul meningkat ya. Kita lihat marketnya di sini. Dari dia melakukan sideways di sini, terus sekarang dia melakukan untuk kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi kita coba akan review lagi. Dari video saya sebelumnya memang dia udah ke break di sini ya, dan sesuai dengan narasi saya berikutnya untuk trend bullishnya memang cukup tinggi dan akhirnya memang udah terjadi. Oke, nah ini kita lihat di time frame satu minggu ya. Kita lihat di sini masih bullish yang cukup strong banget ya di sini. Ya, kita mau lihat ini di time frame satu minggu apa sih yang akan terjadi, apakah tetap kenaikan atau penurunan lagi. Oke, dari prediksi untuk di satu minggunya kemungkinan masih akan minta kenaikan ya dalam satu minggu ke depan. Oke, untuk yang time frame satu harinya, oke. Nah di sini agak ada cerita yang cukup drastis ya. Kemarin ya di Jumat itu terjadi untuk koreksi ya, penurunan yang cukup lumayan ya, sampai udah menyentuh titik dimana dia kalau lewat untuk ngebreak dari yang candle bullish ini kemungkinan besar tuh akan minta penurunan lagi ya. Cuman ini dia stop, dia terrejection ya sampai di sini, dan akhirnya dia masih bertahan di setengah body candle bullish yang sebelumnya ini. Oke, untuk di time frame satu harinya kita lihat adalah di sini dia masih belum melakukan nge-breakout ya teman-teman ya. Jadi secara konseptualnya identifikasi dia masih meminta kenaikan, kurang lebih seperti itu. Nah tapi kita harus perhatikan bahwasanya candle penutupannya bullish yang di sini itu adalah sempat dilewati ya oleh bearishnya di sini. Jadi untuk bodinya kita lihat di sini masih apa ya, dimenangkan oleh bearish. Nah tapi rejection ini juga kita harus menjadi ibaratnya pola pertimbangan ya, karena nanti apakah tetap naik atau turun lagi. Oke, nah sekarang ini untuk yang time frame satu hari ya. Nah di sini saya ada tandain dua ya teman-temannya di sini. Jadi dua box hitam ini saya tandain. Dan kalau kita lihat di sini, ini nih sebenarnya kayak backtest ya teman-teman, bener nggak sih? Nah jadi ya trading ini pasti akan selalunya backtest dan akan selalu sama seperti itu ya. Ya mungkin salah satu contohnya aja ya, dia melakukan untuk nih ya, dia ada melakukan untuk rejection, dan akhirnya di sini juga sama dibantu rejection, dan di sini juga rejection juga. Nah ini juga hampir mirip ya teman-teman. Jadi di sini juga dia melakukan rejection dan habis itu kenaikan. Nah konsepnya bisa jadi ini akan sama gitu. Nah pada saat dia penurunan seperti ini bearishnya, dia nanti akan membentuk bullishnya lagi, bullishnya di sini. Nah kalau dia membentuk bullishnya dan lewat untuk garis trend line, ya udah berarti dia akan menuju kenaikan. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya lupa, di sini saya membuatkan untuk garis-garis trend line ini ya teman-teman semuanya ya. Jadi yang saya maksudkan itu adalah supaya kita tahu SNR-nya yang tepat gitu teman-teman ya. Karena ini kalau dia ngebreak di garis-garis SNR ini, ya udah berarti itu konfirmasi yang cukup kuat. Jadi teman-teman bisa ngikutin untuk pola arahnya nanti marketnya mau kemana kelanjutannya. Oke, ini untuk yang time frame satu hari. Nah untuk yang 4 jam ya. Oke, kita lihat 4 jam di sini. Ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, nah dia begini. Nah begitu juga dengan yang pola di atasnya ini. Nih bisa jadi dia begini juga, tuh sama kan. Makanya saya taruh untuk garis kotak ini sepertinya sama persis ya. Nah time frame 4 jam ini kalau kita lihat ya konsepnya dia sama ya. Dia pada saat melakukan penurunan yang cukup drastis, tapi dia tertahan oleh demand yang ada, dan akhirnya dia stop di
support sini ya di 3973,098 nih. Nah pada saat dia stop di situ, terus habis itu dia melakukan konfirmasi dan melanjutkan kenaikan. Nah kalau kita lihat di 4 jam ini kemungkinan akan sama terjadi seperti itu teman-teman ya, prediksinya. Jadi di sini memang area demand yang cukup tinggi juga ya, dan bisa jadi pada saat ini sudah nanti terjadi kenaikan ya di sini bearisnya. Nah, dia bisa jadi turun lagi teman-teman. Nah selama dia tidak melewati garis trendline ini, berarti itu bisa jadi konfirmasi kuat untuk dia tetap melanjutkan kenaikan. Tapi ingat, apakah dia nanti sideways dulu atau dia nanti langsung nge-break ya kan, retest dan juga langsung kenaikan lagi. Nah sebenarnya memang kalau dilihat ini bisa jadi sama ya teman-teman. Nah nih lihat nih, pada saat di sini dia udah nge-break nih, dia udah nge-break di sini ya, dan akhirnya dia retest nih, dia retest dan akhirnya ya udah retest dan langsung menuju kenaikan. Nah kalau kita lihat yang di sini, ini nih sebenarnya dia udah nge-break ya teman-teman ya, dia nge-break tapi masih sedikit ya. Ini juga kemungkinan besar sedikit ini bukan berarti dia langsung kenaikan terus ya teman-teman. Bisa jadi ini memang dia akan tetap minta keturunan untuk dia ngambil posisi ya, posisi sebelum meminta kenaikan lagi ya. Jadi memang nanti dia akan turun lagi besok ini. Habis itu dia nanti langsung minta kenaikan. Nah ini time frame 4 jam ya, jadi memang baiknya besok tuh ngelihatnya di time frame 4 jam teman-teman. Kalau dia ngebreak yang di sini ya berarti ya udah ngebreak, retest, langsung dia naik lagi. Oke, ini time frame 4 jam ya. Kalau kita lihat di 1 jam, oke, di 1 jam ini, oke, kita melihat kalau di sini memang jelas ya kelihatan dia udah ngebreak ya, tapi ngebreaknya ini fake ngebreaknya atau gimana nih. Nah tapi selama dia belum ngebentuk bullish engulfing di sini, ini sepertinya masih 50-50 teman-teman ya. Ya kalau kita lihat yang di sini pada saat dia di stop untuk bearishnya di sini ya, pada saat penurunan ini, dan ketibaan di sini langsung dikeluarkan bullishnya ya, dan ini ada dua candle bullish di sini, tapi permasalahannya adalah dia tidak bisa melewati garis trendline-nya ini teman-teman ya, jadi dia masih searah dengan candle bearishnya ini gitu, sehingga tidak bisa dibilang sebagai konfirmasi untuk melanjutkan kenaikan. Nah tapi yang di candle berikutnya yang di sini ya, di sini dia akhirnya bullishnya ngebreak ya, bullishnya ngebreak. Nah jadi kalau menurut saya ini akan kita jadikan sebagai identifikasi untuk dia mau melanjutkan kenaikan. Jadi yang perlu kita perhatikan, kita perlu mendapatkan konfirmasinya lagi. Setelah jika ini terbentuk sebagai bullish engulfing, berarti kita perlu mencari candle berikutnya sebagai itu konfirmasinya ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi kalau kita lihat di sini, ini udah bagus, identifikasinya udah dapat, kemungkinan besar ini akan menjadi bullish engulfing ya. Tinggal konfirmasi levelnya kita okekan, dan bisa teman-teman entry di sini ya. Tapi lebih bagusnya adalah pada saat dia ngebreak yang di sini, teman-teman nanti pada saat dia ngelihat ada bullish di sini dan langsung aja retest. Kalau dia retest ya udah bisa langsung entry di situ ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini demandnya cukup kuat nih, liquidity-nya ya, dan dia nggak akan sanggup untuk lewat. Tapi kalaupun toh dia sanggup untuk ngebreak ini, teman-teman udah itu tuh konfirmasi, dia pasti akan sampai di level sini teman-teman ya, kurang lebih begitu untuk supportnya ya. Oke, ini untuk time frame 1 jamnya. Kalau kita lihat yang di 30 menit ini oke, nah di sini kita lihat di sini sebenarnya udah terbentuk pola bullish engulfing ya kan, tapi konfirmasinya belum ada teman-teman ya. 3 candle ini sebenarnya bisa menjadi konfirmasi tapi belum kuat ya posisinya ya. Nah ini pada saat dia sudah seller yang udah lemah nih ya, dua ini akhirnya dia bullishnya untuk bisa mendominasi nih ya, dan akhirnya ditambah untuk bullish yang kedua. Nah ini dia sudah bullish engulfing. Jadi identifikasi awalnya udah kita dapat di 30 menit time frame ya kan ya. Nah jadi pada saat ini nanti kebentuk, kemungkinan besar ini nanti akan turun lagi. Karena apa? Karena di sini adalah area resisten ya. Jadi dia nggak mungkin langsung bisa ngebreak.
pasti dia nanti akan minta turun lagi dulu nih. Nah pertanyaannya adalah turun itu nanti dia akan sampai sini saja ya kan ya, atau akan terus. Nah jadi untuk kita bisa memastikan ini mungkin ada baiknya kita menggunakan Fibonacci ya. Jadi kita lihat dulu Fibonacci-nya ini arahnya kemana sih sebenarnya. Oke, kita lihat di sini. Oke, ya kita lihat di sini. Kalau kita lihat Fibonacci-nya ini ya. Nah, di sini levelnya adalah di level 61.8 ini. Di sini ya teman-teman, dia itu belum ada menyentuh di titik 61.8. Jadi menurut saya, ini memang menurut saya akan terjadi penurunan dulu. Ya, penurunannya pun bisa jadi sampai di 61.8 sini. Dia akan turun dulu, baru nanti dia naik. Jadi kayak rejection kayak gitu. Tetap dia nanti akan stopnya di 50 sini. Ya, untuk nanti dia berbalik arah lagi. Nah, kalau dia stopnya di 50 sini, berarti dia akan menjadi apa, teman-teman? Double bottom ya. Nah, akhirnya bisa menjadi arah penerusan kenaikan. Oke, kalau kita lihat di time frame 15. Oke, time frame 15 juga sama ya. Dia belum kebentuk untuk ini ya, konfirmasi yang kuat ya teman-teman. Sebenarnya di sini memang kalau kita lihat di sini bullish engulfingnya udah dapet, konfirmasinya ini ya teman-teman. Jadi candle seller 1 dan ini candle bullish 1, ini konfirmasinya udah ada. Cuman ini sampai seberapa jauh, kemungkinan besar ini nggak akan jauh teman-teman ya. Jadi kita akan lihat, tapi bisa jadi dia sudah begini teman-teman. Nah ya, jadi low high low low ya, jadi ini kan aja dipastikan tuh. Nah sampai berapa ini dia nanti untuk kenaikannya itu ya, kemungkinan besar mentok-mentoknya di sini teman-teman. Area resistennya cukup kuat ini ya. Kalau besok mau entry ya udah sampai sini dulu TP-nya supaya aman lah ya. Oke, nah kurang lebih yang di 15 menit juga masih belum terkonfirmasi ya teman-teman, tapi baiknya memang kita menunggu aja untuk besok ya terjadinya transaksinya dulu teman-teman ya. Kalau memang dia udah terjadi transaksi lagi, menurut saya di time frame 4 jam ini 1 jam ini, karena dia udah teridentifikasi di sini sebagai bullish movingnya, ya udah nanti kita akan lihat lagi konfirmasinya ya. Kalau terjadi konfirmasi ya berarti ya mungkin 1, 2, 3 di 3 jam berikutnya ya teman-teman, setelah terakhir candle penutupan yang Jumat kemarin ini ya. 3 jam berikutnya besok sekitar jam 10-an lah ya, atau jam 11 baru kita bisa tahu arah konfirmasinya itu kemana dia. Oke, mungkin kurang lebihnya itu aja teman-teman. Jadi analisa saya sebenarnya masih 50-50 ya, karena memang kita belum dapat konfirmasi yang kuat di sini. Tapi secara backtestnya itu sudah terlihat jelas ya, apalagi di ini ya, di time frame 1 harinya ini ya teman-teman ya. Nih, jadi di sini kita lihat ya. Jadi candle ini bisa jadi nanti akan menjadi pengulangan di sini ya. Ya memang paling bagusnya itu adalah pada saat kalian lihat dia bisa ngebreak di sini ya, udah otomatis kenaikan akan tetap terus terjadi. Yang titik paling amannya itu teman-teman. Jadi tapi kemungkinan untuk naik ngebreak ini bukan besok sehari atau 2 hari, bisa jadi hari ketiga, karena dia pasti akan nanti naik turun di sini, baru nanti dia akan ngebreak di sini. Oke, sementara itu ya teman-teman, analisa saya untuk besok ya. Besok itu tanggal 20 ya sampai tanggal 24 besok itu ya teman-teman. Jadi kita akan lihat lagi perkembangannya, tapi feeling saya sih masih tetap meminta kenaikan ya teman-teman ya. Jadi selama 1 minggu ke depan ya dia akan meminta kenaikan. Oke, dan ini kalau saya lihat kenaikannya itu bisa jadi sampai di 4571 ya, berarti 4572 teman-teman ya untuk 1 minggu ke depan ini 4572.
Oke, terima kasih. Saya pikir itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan selalu. Terima kasih.